Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi kita akan shalom. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua Tuhan yang bernyanyi dan katakan slogan kita. GKS glory to glory. Hatiku, hatiku Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memang baik, amin. Mari saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersorak bagi namanya. Mari katakan, dia sungguh baik. Dia mati bagiku, dia mati bagiku. Bersama dipapahkan, hidupku dipulihkan. Allah berkataku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dan kita katakan, dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia mati bagiku. Allah berkataku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Allah denganku, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan, He is so good, He is so good to me, He is so good to me. Jesus, He is so good to me. He is so good to me, He is so good to me. Jesus, He is so good to me. Jesus, Jesus, He is so good to me. Kita berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sungguh baik, kenapa baik bagi kita semua, amin. Nah, katakan pikir kenapa dia baik. Namanya Yesus, amin. Saat ini kita akan masuk pada hadirat Tuhan. Nah, kita siapkan hati kita. Kita mau fokus, kita mau menyembah Dia, Raja kita, Allah yang baik. Terima kasih.
Berjemaah Tuhan,
Segala kasih yang telah Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, untuk bersorak bagi namanya. Mana suaranya?
Yes, saat ini kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, saling membebaskanku. Salibmu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Ingin aku kayamu, Kaulah pengalaman, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja yang turun ke dunia.
curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku, ku berserah dan ku nyatakan salibmu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Inilah aku karya-Mu, Kaulah penyelamatku. Katakan salib-Mu, salib-Mu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Inilah aku karya-Mu, Kaulah penyelamatku. Katakan salib-Mu, salib-Mu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Inilah aku karya-Mu, Kaulah penyelamatku. Salib-Mu membebaskanku, menyatakan kasih-Mu. Inilah aku karya-Mu, Kaulah penyelamatku. Kaulah penyelamatku. Kaulah penyelamatku. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau luar biasa dalam hidup kami. Kau hebat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus ada di sini melawat setiap kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Jadikan kami tanah kering Tuhan, menantikan aliran air. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim pelayanan hari ini luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kita bersyukur hari ini. Saya percaya semua kita luar biasa. Amin. Baik, sebelum kita baca firman Tuhan, katakan ke kiri kananmu, engkau luar biasa. Katakan sekali lagi, karena engkau berada. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Baik, kita bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini. Kita buka satu bagian firman Tuhan hari ini dari Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 10 ayat 25. Bagi Bapak Ibu Saudara yang buka kitab, boleh buka kitab. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, di depan juga ada Bapak Ibu Saudara. Di depan juga ada, kita
baca firman Tuhan bersama. Ibrani 11 ayat 25, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya baca untuk kita firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang kekasih, hari ini kita melihat bagaimana pertumbuhan orang percaya luar biasa. Tapi pro dan kontra juga banyak, saudara. Ya, banyak ajaran-ajaran yang tidak baik juga, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, ini dalam bahasa ini dalam TB1 Bapak Ibu Saudara, kita coba baca TB2 Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca TB2. Oke, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, baca di depan saja bersama dengan saya. 3, 2, 1. Hendaklah kita telah berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ibrani 10 ayat 25 dalam bahasa Indonesia masa kini. Saudara, yang pertama tadi kita baca janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Saudara, kita melihat sekarang seperti yang saya tadi katakan, gereja bertumbuh luar biasa. Ada masalah, ada persoalan dan lain-lain. Nah, saudara yang dikasih, ya. Hari ini coba kita melihat gereja kita saja, tidak usah gereja orang. Bagaimana pertumbuhan pelayanan kita di gereja ini. Ini khusus yang untuk saya sebagai kepala, saudara. Ya, tetapi sebentar lagi untuk saudara. Bagaimana kita melihat pertumbuhan pelayanan kita? Apakah pelayanan kita menurun? Orang datang ke sini mengalami pertumbuhan rohani, mereka mendapat pengajaran-pengajaran yang baik setiap kali mereka datang ibadah di gereja ini. Ya. Itu perlu saya koreksi, Bapak. Kalau kita melihat di luar sana, Bapak Ibu Saudara, di Batam ada 500 gereja lebih, saudara. Bagaimana kita melihat janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Hari ini kita melihat ada banyak gereja yang punya masalah besar. Bukan tanggung-tanggung, bukan sedikit-sedikit orang yang keluar masuk dari gereja. Banyak itu terjadi, saudara. Ya. Kita tahu bagaimana terjadinya penurunan dalam pertemuan-pertemuan ibadah orang-orang percaya. Mungkin yang 100 sekarang jadi 20, 30, kita tak ngerti. Nah, apakah gembalanya yang salah atau jemaatnya yang salah, kita tidak ngerti. Baru-baru ini saya bersharing dengan sahabat saya, hamba Tuhan. Dia minta solusi dengan saya. Pak, bagaimana Pak? Misalnya ada jemaat orang datang ke gereja kita beribadah, ya layani saja dengan baik Pak. Tidak masalah. Saya enak Pak dengan gembalanya. Saudara yang dikasih, saya bilang ke sahabat saya, ada dua aja faktor. Kalau gembalanya nggak beres, jemaatnya pergi. Tetapi bisa juga jemaatnya nggak beres dan dia pindah-pindah gereja. Tetapi tugasmu hari ini adalah layani dia dengan baik. Kalau dia memang tidak bermasalah, dulu di tempatnya dulu, dan sekarang dia berada di gereja, ketika poles saja dia. Dan dia semakin luar biasa dalam pekerjaan. Saya katakan begitu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini katakan apa? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi beberapa orang aja sebenarnya yang tidak setia dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi banyak kita lihat saudara. Ya, nah, di Batam ini lah khususnya banyak sekali saudara. Nah hari ini saya dan saudara perlu koreksi diri ya, men. Katakan dulu ke kiri kananmu, Anda perlu koreksi diri.
Jangan komplain gembalamu terus. Sekali-kali coba lihat diri. Ya saudara, hari ini ngeri saudara firman Tuhan ya. Sedih juga sih kita lihat orang yang sudah pelayanan 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bobrok gerejanya saudara. Ya. Apakah masalah yang terjadi kita tidak ngerti. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua yang ada dalam ruangan ini. Hari ini kita harus waspada. Kita baca sekali firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan. Maaf saudara. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari ini hati-hati kita saudara terkasih. Kita terus jaga ego kita, pelihara ego kita. Kita jaga amarah kita kepada orang. Kita jaga terus, kita pelihara terus kesombongan kita kepada orang. Kita tidak pernah mau mengakui orang lebih luar biasa dari kita. Saudara, hari ini hati-hati. Kita sudah berada di mana kata firman Tuhan? Kita harus giat, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara. Jangan kita pernah, oh ya, saya baru-baru dengan bahasa begini, saudara. Maaf saudara ya. Biarlah virus-virus itu ngeri juga. Ngeri juga. Saudara yang dikasih, hari ini saya mau katakan kepada saya dan diri saya dan saudara semua jemaat Tuhan. Kalau bukan kita yang memelihara gereja ini, siapa lagi? Amin. Katakan ke kiri kananmu, kalau bukan engkau yang menjadi jemaat di gereja ini, siapa lagi? Yes, siapa lagi saudara? Siapa lagi? Hari ini kita hati-hati saudara terkasih. Lihat selalu kita bekerja untuk Tuhan. Kita masuk pada tema kita saudaraku. Hari ini kita melihat tema kita baca bersama-sama. Memiliki komunitas yang benar. 3, 2, 1. Memiliki komunitas yang benar. Ya, yang baik. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya good circle. Itu kalau nggak salah saya saudara ya. Hari ini saudara yang dikasih. Memiliki komunitas yang benar itu artinya untuk saya dan saudara kita harus saling berkolaborasi. Bagaimana kita membangun gereja ini menjadi yang terbaik di Kota Batam. Amin. Bagaimana pelayanan ini semakin hari semakin bertambah-tambah jiwanya. Dan bukan hanya orang datang, oh sekali ibadah 100 orang Pak. Ya. Jemaat pulang tidak bawa sesuatu yang dapat mengubah hidupnya. Untuk apa saudara kita? Lebih baik kita 50, kita 30, 40 aja lah, apa-apa. Ya. Tapi kalau ada orang meninggal, yang 30, 40 ini pergi ke sana semua. Selesaikan itu masalah. Ada yang sakit, pergi semua berdoa untuk sakit. Komsel 30, 40 penuh. Ngapain kita punya gereja gemuk, tapi otaknya kosong semua? Ngapain? Nggak punya iman, ikut-ikutan aja, ngapain? Ya. Apa saudara? Tapi hari ini biarlah yang sedikit ini kita setia dulu dengan perkara-perkara kecil, agar ketika kita nanti semakin hari semakin dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan, kita sudah siap. Kenapa? Karena kita sudah menjadi penuai-penuainya. Amin saudara. Nah hari ini kita melihat memiliki komunitas yang baik. Ada 3 hal penting hari ini Bapak Ibu Saudara, kita baca firman, kita baca bersama-sama. Yang pertama apa? Janganlah menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang kedua, saling menasihati. Yang ketiga, semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Saya heran saudara, sebelum kita masuk ke poin yang pertama. Cobalah kita hari ini sadar saudaraku. Janganlah kita mau menjadi orang Kristen seperti biasa-biasa aja saudara. Ya. Saudara harus bekerja, yes, engkau memang harus bekerja. Engkau harus mengurus rumah tanggamu, engkau
kau harus mengurus sekolahmu, kuliahmu. Betul, saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan, semuanya itu kita akan tinggalkan, saudara. Kita datang, ditolong orang. Nah ini dia, ya, bahasa di Facebook. Kita pulang juga dipapah orang. Artinya apa? Kita datang, tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita kembali ke pangkuan Bapa, kita juga tidak bawa apa-apa. Pak, saya boleh nggak punya rumah? Boleh, bila perlu rumahmu 10 lantai. Amin. Pak, saya boleh nggak urus rumah tangga? Saya boleh. Bila perlu kau bahagiakan semua seisi rumahmu. Tetapi pondasinya adalah berjalan dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Mengapa gereja goyang? Mengapa gereja bisa tidak ada orang? Jemaatnya kemana sih? Karena di dalam gereja itu simpan keegoisan. Di dalam gereja itu dipelihara itu amarah, benci, disimpan, saudara. Ya, tidak mau mempraktekkan buah Roh Kudus. Kalau ditanya, dari mana ayat firman Tuhan buah Roh Kudus? Belum lagi 1 detik. Kalau dia 5 ayat 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan kepuasan diri. Wah, kalau hafal firman Tuhan jago, saudara. Tapi melakukannya sulit, saudara, hari ini. Justru engkau mau melakukan firman Tuhan. Biar engkau tidak tahu letak firman Tuhan di mana, tetapi lakukanlah firman Tuhan. Kalau Yesus itu kasih, lakukan kasih itu dalam kehidupan saya dan saudara. Maka pada akhirnya nanti engkau sadar, rupanya kasih Kristus itu tidak pernah meminta apa yang sudah kita berikan itu kembali. Berikan cuma-cuma. Hari ini saudara kita melihat dulu bagian yang pertama, saudara. Kita baca bersama-sama. Ada 2 poin. Poin yang pertama kita baca 3, 2, 1. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab 3, 2, 1. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus 6 ayat 4. Saudara, hari ini janganlah menjauhkan dirimu. Kita harus menjadi pasangan yang seimbang, saudara. Antara gembala dan jemaat itu harus saling mensupport. Amin. Jangan suruh gembalanya, suruh jemaatnya kerja terus, ya, store perpuluhan terus, tapi jemaatnya tak pernah ngajak jemaatnya, gembalanya tak pernah ngajak jemaatnya. Susah juga. Hari ini saudara, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kemarin kita konsel Bapak saudara. Saya katakan kepada Bapak yang cerita ke kita, saya bilang, Pak, stop, bila perlu Anda jangan bersahabat dengan orang yang tidak seimbang dengan Anda. Mengapa? Karena perbuatan baik akan rusak, pergaulan buruk itu merusak, pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik kita, Bapak. Ya. Kalau ditanya saudara mau masuk surga, ya saya mau masuk surga, Pak. Woi, sudah nggak ada lagi apa kelakuan baik dalam kehidupanmu. Semuanya kelakuan minus. Kalau di absen kita langsung kena tendang, saudara. Nggak bisa seperti itu, saudara. Hari ini yang pertama harus seimbang. Artinya harus seiman. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Jelas kebenaran dengan kedurhakaan itu tidak bisa bersatu, saudara. Lanjut firman Tuhan ini. Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak akan pernah bisa, saudara. Coba saudara yang betul-betul sudah siap melayani, saudara datang di tengah-tengah komunitas kegelapan, orang-orang yang suka duduk, orang-orang yang suka ya melakukan hal-hal yang tidak benar, saudara pasti akan dibenci, saudara pasti akan ditolak. Kenapa? Karena engkau bawa kebenaran. Mereka tidak mau melepaskan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Karena dosa itu enak, saudara. Katakan kiri kanan, jangan buat dosa ya. Karena Tuhan benci dosa. Inilah saudara. Coba kita bertemu dengan orang yang kebiasaannya minum, kita suruh dia berhenti lah kau minum. Tapi
ada yang aneh, saudara. Ya, maaf saudara ya. Kalau dokter periksa kesehatan kita, dokter katakan bapak paru-paru bapak sudah rusak, atau jantung bapak sudah rusak. Bapak nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau pendeta yang ngomong, bapak jangan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Apa katanya? Bapak jangan ngomong begitu terus. Aku sudah tahu aku nggak boleh buat ini. Tapi kalau dokter yang ngomong dia nggak berani marah. Ya. Padahal dokter tidak kasih obat, nah, resep ini dulu coba. Tetapi kalau gembalanya yang ngomong, hamba Tuhannya yang ngomong, penginjil yang ngomong, dia haram saudara. Ya. Bapak jangan gitulah, jangan begitu. Jangan seperti itu saudara. Hari ini saudara yang dikasih, saya mau katakan pada kita, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya apa? Cari komunitas yang benar. Cari komunitas yang bisa membangun imanmu. Amin. Cari komunitas yang bisa membuat engkau bersuka cita. Cari komunitas yang bisa membangun kehidupanmu hari ini, besok lebih baik. Dan cara pikirmu semakin hari, semakin menyenangkan hati. Cari komunitas yang begitu. Ya saya tidak menyinggung pelayanan seseorang, terserah kan pelayanan masing-masing. Tetapi hari ini saya mau katakan, kita berada di gereja kita, yang kita urus gereja kita. Supaya gereja kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bagian yang kedua, saudaraku, janganlah menjauhkan diri. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15 bagian B. Hari ini saudara yang dikasih, bagaimana kita jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita. Ya, kemudian kita mulai dengan apa? Dengan keluarga. Saudara, sekarang ini anak-anak kita beda generasinya dengan dulu kita. Saudara. Dengan 30 tahun yang lalu itu beda. Mereka bisa menegur kita spontan apabila ada celah ketika kita buat sesuatu yang tidak benar. Kalau dulu kita nggak berani tegur orang tua kita, tetapi sekarang anak kita berani menegur. Nah, sekarang bagaimana kita perkuat keluarga kita, baik sesama jemaat kita perkuat, keluarga kita perkuat. Bagaimana kita mau memenangkan anak kita? Otomatis saya punya anak 2, saudara. Bagaimana saya menasihati 2 anak saya ini bisa ke gereja? Ya, saya dan istri saya harus giat selalu menunjukkan diri bahwa kami ini hamba Tuhan, orang percaya pada Yesus. Dan tiap minggu harus ke gereja. Dan kami menjadi role model di dalam keluarga. Bagaimana harapan kami, anak kami 2 ini bisa seperti kami. Tetapi kalau kami tidak bisa menunjukkan satu sikap, saling mengasihi, saling menasihati dengan baik, maka sorry lah, anak kami juga kemungkinan bilang apa? Sorry lah, gereja juga sama. Papi mami juga sepertinya tidak sepakat, tidak sedia, makanya kami ke gereja. Saudara, bagaimana kita mau memenangkan ini jiwa-jiwa ini, saudara? Firman Tuhan hari ini katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita ini role model, saudara. Mulai dari kehidupan pribadi kita, mulai dari keluarga kita. Lalu kita mulai di komunitas gereja. Saudara, jangan pikir hari ini kita buat sesuatu yang baik, besok kita bisa pertahankan nggak perbuatan yang baik itu. Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Nah, hari ini saudara yang dikasih, kita harus membuktikan bahwa janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Bentuknya kontinu dan terus kita lakukan. Agar apa? Agar kita betul-betul bisa menjadi role model untuk setiap orang yang melihat. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat yang kedua, saling menasihati. Bisa melihat? Bisa lihat saudaraku, saling menasihati. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah
berpikiran tidak baik kepada orang yang menasihati kita. Seperti firman Tuhan yang ini katakan, saudara-saudara pemimpin kepada aku menasihatkan kamu. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan ini kalau menasihati saudara yang baik, saudara tak mau dengar dia sudah. Tunggu aja kemurahan Tuhan. Ya. Saudara bisa bermusuhan dengan kami, saudara bisa benci dengan kami, menyimpan kebaikan dengan kami, saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan. Siapa saudara? Adik bukan, anak bukan, hanya jemaat. Ya, saya percaya di dalam ruangan ini tidak ada tersinggung, amin. Kalau dinasihati mau terima, amin. Katakan dulu ke kiri kanan dulu, kalau dinasihati terima ya. Katakan sekali lagi, nasihat itu untuk kebaikan dulu. Nasihat itu untuk kebaikan dulu. Ya. Hari ini saudara yang dikasih. Nasihat itu memang gak enak. Nasihat itu seperti satu tamparan yang tidak pernah terhilang dari wajah kita. Hari ini saudara yang dikasih, jangan pernah menyerah. Amin. Kalau firman Tuhan menampar saudara, saudara cepat-cepat katakan, haleluya, terima kasih Tuhan. Melalui hamba-Mu ini, melalui firman-Mu ini, hari ini saya dinasihati. Ada banyak orang saudara, orang tua yang sudah tidak bisa menasihatinya. Saudara-saudara yang sudah tidak bisa menasihatinya. Gembalanya sudah tidak bisa menasihatinya. Rekan sekerjanya sudah tidak bisa menasihatinya. Suami istri tidak bisa menasihatinya lagi. Saudara mau jadi apa? Hari ini kalau firman Tuhan tidak bisa menasihati Anda, ya sudahlah. Apa yang terjadi, terjadilah. Jangan seperti itu. Hari ini saudara kasih. Kalau firman Tuhan menasihati kita harus bersukacita. Sebab apa? Sebab Tuhan terlalu sayang saya dan saudara. Amin. Yang kedua, bagian yang kedua, kita melihat bagian yang kedua. Kita baca bersama-sama saling menasihati. 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara yang dikasih hari ini, firman Tuhan katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudara diajar-ajar beberapa kali pun sudah tak masuk diajar lagi. Berat saudara. Kemudian firman Tuhan katakan apa? Untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tadi kita sudah melihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari 2 Korintus 6 ayat 14, bagaimana lelaki itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan terang atau sebaliknya. Terang tidak akan pernah bisa bersatu dengan terang. Saudara, kalau dibukakan kemaluanmu, dosa yang kau lakukan, apa yang kau buat, engkau pasti tidak akan terima. Kenapa? Karena engkau tidak mau jadi pemenang. Katakan ke kiri kananmu, engkau harus jadi pemenang. Kalau saudara ditegur, saudara tidak terima hati, engkau tidak mau jadi pemenang. Hidupmu mau kalah terus. Hari ini jangan, saudara. Kita harus jadi pemenang, amin. Amin. Firman Tuhan katakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Saudara, kalau tidak diperbaiki tingkah lakumu dengan firman Tuhan, saudara, mau jadi apa? Hari ini saudara harus ingat firman Tuhan. Firman Tuhan dapat menasihati saya dan saudara. Firman Tuhan menegur kita agar apa? Agar kita kembali ke jalan yang benar. Coba lihat kiri kananmu, katakan kepadanya, engkau tersinggung ya. Firman Tuhan ini untukmu loh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang
Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Semakin giat. Yuk, 3, 2, 1. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani pasal 10 ayat 23. Yang terus lagi, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorongkan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Saudara, marilah kita saling teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara, kalau engkau mau mengalami 3 hal hari ini, saudara yang terkasih, yaitu janganlah menjauhkan diri, saling menasihat, dan semakin giat, maka engkau harus saling. Kata firman Tuhan hari ini. Kata firman Tuhan hari ini, kita harus berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita dalam Tuhan hanya satu, saudara. Kita tidak boleh melakukan dosa. Jangan melarikan diri kita dari pertemuan-pertemuan. Minggu ini datang ibadah, minggu depan nggak datang ibadah. Nggak tahu saudara kemana. Ya. Kalau saudara ke gereja lain, ya masih puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, sedih hati kami sebagai gembala. Kehadiran kita di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Coba tanya kiri kananmu, kalau engkau tidak bergereja sedih nggak? Atau engkau bahagia? Hari ini ada di sini kira-kira hari ini, ada di sini yang malas bergereja, bertobat. Hari ini bertobat. Harapan saya hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Saudara harus bertumbuh, jangan datang ibadah pulang selesai. Saudara datang pulang tidak bawa apa-apa. Saudara harus semangat. Amin. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita baca bersama-sama. Ada 3 hal penting untuk kita. Komitmen hadir bersama. Oke? Bersepakat saudara. Jadi kalau engkau berumah tangga, ya datanglah bersama-sama. Prioritaskan pertemuan ibadah rutin. Yang kedua, keterbukaan hati. Jujur tentang pergumulan dan kelemahan. Yang ketiga, kasih yang aktif. Praktikkan Ibrani 10 ayat 25 hari ini dalam kehidupanmu, dalam sehari-hari. Jangan pernah kau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Kalau kau mau ibadahlah bersama-sama dengan saudara. Jangan lalai melakukan perintah Tuhan. Bersepakatlah sebab Tuhan sayang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dalam sikap berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, Kau melihat gereja kami ini perlu Kau, Tuhan. Hari ini kami mau buang semua pikiran geram, marah, egois. Kami tidak mau pelihara itu. Hari ini Tuhan, kami mau gereja ini bertumbuh. Kalau minggu ini kami pada 30, minggu depan 40, 50, 60, 70, dan 100, sampai seterusnya. Karena gereja ini milik Tuhan. Gereja ini bukan milik kami pribadi. Terima kasih. Haleluya Bapak. Sungguh luar biasa. Yang merindukan demikianlah jiwaku, haus akan rindu selalu meliputi hidupku, memulihkan jiwa.
Aku sampai mataku bersama dengan mengalirlah masa kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah orangku. Pulihkanku, mengalirlah masalah kudus. Maka saudara ada di belakang, buka hatimu, pesan firman Tuhan, prioritas bersama dengan Tuhan. Ada yang percaya kalau jauh dari Tuhan, maka Tuhan engkau dekat dengan Tuhan. Hari ini Tuhan ada dalam hidup, Dia akan menolong kau. Hari ini percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat dosamu, Tuhan tidak melihat masa lalu. Mungkin kau sudah melakukan perubahan terbaik untuk Tuhan. Engkau lakukan masing-masing bersama-sama nanti. Percaya mulailah sesuatu yang baru, mulailah sesuatu yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Itu selalu hadirmu Yesus, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku. Aku sampai mataku pada kata-katamu sudah Tuhan mengalirlah masa kudus, mengalirlah orangku. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tony. Baik, kita melakukan sama. Atas segala terima kasih Bapak dan kepada kami khusus semua kembali Bapak dari Bapak dan Bapak baik artinya Bapak kalau sekarang Bapak dapat hadir di ruang ini Bapak saat ini kami kita kenal Bapak dengan semua kami silakan juga Bapak dan semua saudara kami memberikan kesempatan dan kesempatan Bapak. Terima kasih Bapak kepada kami semua. Haleluya. Yesus saja Tuhan saja, rahmatnya tetap selamanya. Dia berubah kasihnya, semakin bertambah indahnya, sampai bumi lalu daripada Yesus Tuhan saya bagiku. Salam kata. Yesus saja Tuhan saja. Yesus saja Tuhan saja, rahmatnya tetap selamanya. Aku berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi lalu dalam kehidupanku. Yesus Tuhan saya bagiku. Yesus Tuhan saya bagiku.
bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara. Sebentar kami mau berpisah Tuhan. Tuhan berkati kami. Membawa kami sampai ke rumah kami masing-masing di dalam selamat. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati usaha kami. Bagi saudara kami belum bekerja, Tuhan Kau buka jalan, buka pintu berkat. Terima kasih Bapak dan Saudara untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi hari ini. Kembalikan berkat pertumbuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara. Berpujilah Bapak. Karena tangan-Mu di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menghindari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasihkan. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Mu penuh dengan kemuliaan dan memberi Kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah, dan perluan dari aku mengenai terima kasih dan kiranya Kau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak